Ibu kabarnya gimana, Bu? Bukan belum mau diperiksa, tidak mau diperiksa. Kan Polda bilang sudah cukup alat bukti. Lah kalau sudah cukup, untuk apa lagi periksa? Termasuk Angelin, Bu? Keluarga, Pribadinya dia lah. pribadinya dia, Kalau Angelin tidak kayaknya ya. Angelin enggak. Apa mungkin pernah menyatakan Bu Margaret punya utang? Ya. Baik, kami sudah terhubung bersama dengan Kapolda Bali, Bapak Irjen Pol Roni Sompi yang saat ini berada di Hotel Sultan Jakarta Pusat. Selamat malam, Pak Roni. Selamat malam, Mbak Winnie. Ya, dan masih ada Ibu Kalista di Bali. Saya ke Pak Roni terlebih dahulu. Pak Roni, menanggapi ada beberapa perkembangan terbaru ya hari ini. Mulai yang pertama adalah ketika pengacara dari tersangka Ibu Margaret melaporkan ke pengadilan negeri terkait dengan pra-peradilan. Tanggapan Anda dari pihak kepolisian seperti apa, Pak Roni? Sebagaimana yang pernah saya jelaskan beberapa waktu yang lalu, bahwa pengawasan terhadap proses penyidikan itu antara lain dari pihak tersangka bisa mengajukan gugatan pra-peradilan berkaitan dengan penetapan Nyonya MM sebagai tersangka. Bisa saja penetapan tersangka itu digugat oleh pihak tersangka MM melalui kuasa hukumnya, dan itu menjadi bagian dari proses pengawasan terhadap penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polri. Bahwa pra-peradilan sekarang ini ada perluasan, termasuk penetapan tersangka juga bisa dilakukan gugatan pra-peradilan, Mbak Winnie. Ya, Pak Roni, hari ini juga ada tersangka baru nih Pak. Maksud kami saksi baru, yaitu Ibu Kalista. Yang mungkin dari keterangan tadi yang disampaikan, dia mengenal Ibu Teli seperti itu, ada masalah keuangan, menggadaikan perhiasannya. Ini kan rupa-rupanya memberatkan ya Pak ya. Dan tadi Pak Roni sudah mengatakan bahwa di sini ada dua berkas seperti itu. Berkas mengenai pelantaran dan juga pembunuhan. Untuk saksi Ibu Kalista, ini akan masuk kemana nih Pak Roni? Ya, sementara ini Nyonya Kalista didengar keterangan oleh penyidik Polda Bali berkaitan dengan kasus penelantaran anak. Besok bisa saja Nyonya Kalista akan didengar keterangan untuk kasus yang lain, yaitu kasus pembunuhan dan atau penganiayaan yang menyebabkan kematian korban. Tentu dalam dua berkas perkara ini berbeda posisi kesaksiannya. Ada saksi yang langsung menjadi alat bukti saksi, tapi untuk kasus pembunuhan keterangan Nyonya Kalista bisa menjadi bukti petunjuk ketika diberikan bersesuaian dengan keterangan-keterangan dari saksi-saksi yang lain. Karena saksi yang dimaksud menurut KUHAP itu adalah saksi yang melihat, saksi yang mendengar, saksi yang mengetahui perbuatan yang dipersangkakan. Untuk kasus pembunuhan, hanya saksi yang melihat, yang mengetahui, yang mendengar langsung tentang kasus pembunuhannya. Oleh karena itu kesaksian dari Nyonya Kalista di sana bisa bernilai sebagai bukti petunjuk ketika dikaitkan dengan keterangan-keterangan dari saksi-saksi yang lain. Baik. Begitu Mbak Winnie. Termasuk begini Pak Roni, ketika tadi ada kabar bahwa untuk tersangka Agustai ini juga sudah dipindah ke Polresta ya Pak Roni ya. Atas dasar apa ini Pak Roni dipindahkan ke Polresta? Apakah memang sudah selesai penyidikannya oleh pihak Polda Bali akhirnya dipindah ke Polresta? Tidak ada pemindahan kecuali peminjaman untuk didengar keterangan, baik sebagai saksi maupun sebagai tersangka. Karena proses penyidikan terhadap kasus pembunuhan itu tetap dilakukan oleh penyidik Polresta Denpasar dengan backup asistensi penyidik Polda Bali. Demikian Mbak Winnie. Jadi tidak ada pemindahan. Penahanan terhadap tersangka AG tetap
diamankan di Polda ya, di ruang tahanan Polda untuk pengawasan ya, untuk memudahkan kita melanjutkan proses pemberkasan perkaranya. Baik. Demikian. Tapi begini Pak Roni, ketika kita mengingat ya beberapa proses penyidikan seperti itu pada saat awal ditangkapnya Agus langsung memberikan keterangan yang memang berbeda ketika di Polres. Kemudian di Polda berbeda lagi. Sekarang saat ini dipindah atau dipinjam tadi istilah Pak Roni ke Polres. Ini tidak akan menimbulkan keterangan-keterangan yang bisa dikatakan bukan keterangan yang pasti ataupun fix begitu, Pak Roni. Ketika diperiksa di Polda, yang memeriksa juga penyidik Polresta Denpasar juga, Mbak Winnie. Mereka juga yang memeriksa, hanya bedanya ketika di Polda kita menggunakan lie detector. Setelah pemeriksaan dengan menggunakan lie detector, maka hasil keterangan dari tersangka AG ini tetap seperti yang dia berikan dengan menggunakan lie detector. Demikian juga dia ketika didengar keterangan di Polresta sekarang ini juga sama saja, tetap ajak, tidak berubah. Ya, tidak ada perubahan lagi. Dia hanya berubah ketika pemeriksaan awal belum menggunakan lie detector, kemudian pemeriksaan berikutnya menggunakan lie detector. Demikian. Baik, Mbak Winnie. Iya. Saya beralih ke Ibu Kalista ya Pak Roni ya. Ini untuk pertanyaan mengenai kedekatan atau sepengetahuan Ibu Kalista terhadap hubungan antara Angelin dan juga Ibu Telly begitu. Yang Anda tahu Ibu Kalista, bagaimana hubungan ibu dan anak ini sih seperti? Saya selama tinggal sama Angelin sama Bu Telly itu perawatannya terhadap anak itu tidak seperti ibu-ibu yang lain. Jadi untuk dikasih makan itu hampir nggak pernah selain susu. Jadi setiap dia nggak makan selalu saya yang ngasih makan. Jadi mandi juga saya yang mandiin. Seberapa sering berangkat sekolah pertama kali TK itu memang hampir tiap hari. Kalau saya lagi ada waktu itu saya intip-intip di Angelin, saya panggil ke luar gitu, kalau lihat langsung saya mandiin. Angelin mandi yuk, katanya saya mandiin. Bu Telly juga lihat, saya suapin juga Bu Telly lihat, karena saya nggak punya anak perempuan Bu, jadi saya sayang sama Angelin. Karena Bu Telly itu merawat anak itu nggak seperti orang-orang ibu yang lain itu, apa yang kasih makan nanti pagi, siang, ataupun malam, hanya yang dibelikan susu terus setiap hari. Itu pun susu itu kalau udah habis baru beli. Jadi nggak ada untuk daftar menu untuk makan pagi, siang, malam itu enggak. Dan untuk anak umur 3 tahun itu suruh mandi sendiri kan nggak bersih Bu. Apalagi si Angelin itu rambutnya panjang gitu, jadi sering saya keramasin gitu. Terus di pahanya ini ada biru memar-memar begitu. Terus saya tanyain, Angelin, ini kenapa? Saya itu emang saya pernah kerja di rumah sakit Bu. Jadi saya itu takut kalau itu ada kanker darah apa gitu. Saya tanyain, Angelin, ini kenapa? Dicubit mami. Kamu nakal ya? Enggak, tapi nggak boleh. Makanya Angelin nggak boleh nakal. Enggak, kenapa kesalahan Angelin? Itu buka-buka tasnya mami, lipstiknya dikeluarin terus dicubit. Ya lain kali nggak usah ya Angelin gitu. Terus nanti lain kali lagi juga ada lagi itu biru-biru itu. Tapi memang saya nggak pernah tanyain sama Ibu Telly. Takutnya kalau saya tanya Bu Telly nanti dia nggak boleh dimandiin saya lagi gitu loh Bu. Cuma alasan itu saja Ibu Kalista. Kenapa Anda tidak bertanya? Berarti kan Anda termasuk membiarkan kalau misalkan terjadi kekerasan terhadap Angelin. Gimana Bu? Ya, kalau misalkan Anda tahu apa yang dilakukan Ibu Telly. Gimana Bu? Ya, kalau Anda mengetahui apa yang dilakukan Ibu Telly terhadap Angelin, tapi Anda tidak menanyakannya langsung kepada Ibu Telly seperti itu, ini kan Anda termasuk membiarkan misalkan itu kekerasan terhadap anak seperti itu Ibu Kalista.
Bu, saya nggak tahu. Aturan itu saya nggak tahu, cuman saya emang orang karena mengasihi dia itu saya pengen menolong dia. Setiap hari itu saya berusaha untuk mandiin, karena gini Bu, saya kalau tegur Bu Teli, si Angelinnya nggak boleh ke tempat saya Bu. Dia sering begitu. Jadi biar saya bisa mandiin Angelin, bisa nyuapin Angelin, jadi saya nggak sampein karena Bu Teli. Tapi cuman saya memang tegur Angelin nggak boleh gini-gini, makan di sini gitu. Jadi Bu Teli itu untuk perawatan Angelin memang nggak seperti ibu, sebagai ibu gimana ngerawat anak gitu. Ya, baik Ibu Kalista, terima kasih keterangan yang sudah Anda berikan kepada kami. Terima kasih.